Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah Gaus. Assalamualaikum para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'asur Yasir Narasa BPKN, juga Bapak Ibu sekalian semua. Alhamdulillah di Fadlan ala kasir min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala nabiyina Hasim Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima ilahi anta maksudi wa ridho kamalubi a'tini mahabbataka wa marifataka wa a'tini maka abada. Di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surah Yasir Rasa PPKN, wabil khusus Sayyidina Murabi Arwahina, guru kita tercinta Pangarsa Abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang diridhoi Allah ini, terutama untuk saya pribadi. Dan awal bulan Agustus ini sungguh semakin meningkat kesibukan tugas-tugas dari kampus, sehingga adalah keberuntungan dan kemuliaan bagi saya kalau diberi tugas alokasi waktu untuk berkhidmat ilmiah malam ini, memaksa saya untuk hadir Manaqib Online Internasional. Berjumpa kembali kepada Bapak Ibu semua, jiwa-jiwa yang selalu saya rinduin. Juga bersama para guru, mari bersama nyapa para guru, para wakil talqin, pengarsa Abaos, yang terutama yang hadir secara zohir di sini, rupanya pada sibuk 17-an nih. Ada Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dan Ayahanda Kiai Haji Anang Asari. Insya Allah juga secara ruhiyah hadir bersama kita para guru waktal yang lain yang biasanya bersama kita di Manaqib Online Internasional ini. Juga untuk pengelola Manaqib Online Internasional, orang tua kita bersama yang kita cintai, Bunda Halia Sukmono bersama tim beliau yang luar biasa istiqomah, Bunda Sari, Mas David Watimena, Ibu Dwi Kartikawati, dan Pak Profesor Haji Priyatno. Dan petugas Manaqib Online yang bertugas dengan sangat baik, dan wabil khusus yang berbahagia pemangku hajat Ibu Hajah Sihtiani, semoga dengan berkah Manaqib Online ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar melalui karomah Pangarsa Abaos, meringankan segala kesulitan beliau, menambah rezekinya, menambah istiqomahnya, menyempurnakan kesehatan jasmani, rohaninya. Dan doa yang sama untuk semoga tercurah untuk kita semua, jamaah Manaqib Online Internasional. Malam ini, alhamdulillah kita memasuki malam ke 20 ya, menyebut 20 bulan Safar, dan masih di dalam suasana Dirgahayu 17 Agustus yang ke-79. Bulan Safar ini, izinkan saya membahas salah satu saja dari 3 huruf. Saya yakin sudah sedikit berulang-ulang oleh para pemberi hikmat ilmiah yang berbeda di Manaqib yang berbeda juga. Tapi salah satu karomah ya, wujud kelebihan dari pengajaran yang kita terima dari Pangarsa Abaos ini, tidak pernah habis pelajaran hikmah dan cahaya yang beliau berikan kepada kita. Kalau kita tinjau dari perspektif yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, maka akan nampak pelajaran yang lain gitu ya. Meskipun pada intinya semua kembali pada hal yang sama. Dan
sungguh sangat istimewa juga, setidaknya bagi pemahaman saya pribadi, di keseluruhan pengajaran baik amaliyah, penjelasan-penjelasannya, kaidah-kaidah dari thariqah kita ini sungguh sangat lengkap dan melengkapi. Nah, termasuk di antaranya sesuatu yang berhubungan pada bulan Safar ini huruf terakhir adalah huruf Ro yang diterjemahkan oleh Pangarsa Abah sebagai Riyadatun Nafs atau latihan jiwa. Latihan jiwa ini sedang melaksanakan latihan jiwa atau latihan nafs ya. Ini satu ungkapan yang sungguh sangat luas, sebenarnya sangat mendalam, dan mengimplikasikan atau mengindikasikan begitu banyak pemahaman ya, diantaranya tentang jiwa kita gitu. Satu, kita jadi paham bahwa jiwa kita juga bisa dilatih dan perlu dilatih. Nah, sesungguhnya ini kalau kita merujuk pada banyak khazanah kaidah dalam agama kita, dalam Islam juga ada banyak sekali informasi atau hikmah yang menunjukkan bahwa jiwa kita itu tidak muncul begitu saja, bukan sesuatu yang secara natural muncul gitu ya, tapi memang harus dibentuk. Misalkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama seorang anak, seorang bayi itu ditentukan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya itu Nasrani dan Majusi, maka anak itu akan menjadi Nasrani dan Majusi juga. Apabila seorang anak, orang tua dan anak itu Muslim, maka anak itu juga akan ikut Muslim. Dan ini menunjukkan betapa jiwa dan nafsu kita itu harus dibentuk ya, tidak muncul begitu saja, tidak terjadi begitu saja, tapi sesuatu yang uh, fragile, sesuatu yang memang harus ditempa. Dan sesungguhnya juga apabila kita tidak sadar, tidak sengaja, dengan sengaja membentuk jiwa kita itu, uh, maka sesungguhnya jiwa kita ini akan dibentuk oleh orang lain, oleh orang-orang sekeliling kita, oleh lingkungan kita, ya. Ya, melalui banyak cara, melalui pergaulan yang kita alami, melalui apa yang kita baca, buku-buku, material-material yang kita baca, apa yang kita tonton, bahkan apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, itu tanpa kita sadari membentuk nafsu kita ini. Nah, sehingga kalau kita tidak sadar akan proses itu, maka nafsu ini akan terbentuk dengan menjadi sebuah dalam satu konstruksi yang bisa sangat lemah, bisa sangat fragile, atau bisa sangat keras gitu ya, sangat kaku gitu. Sebagaimana digambarkan di dalam ajaran Thariqah kita, salah satu fungsi utama zikir adalah menghaluskan, melembutkan hati kita yang keras. Hati keras ini juga sesungguhnya adalah produk dari lingkungan kita yang kita tidak sadar dalam membentuknya, atau kita biarkan begitu dia dibentuk oleh lingkungan. Nah, jadi sangat penting kita dalam thariqah ini untuk diberi kesadaran ya, diberi kesengajaan, kesadaran bahwa kita harus memberi perhatian, memberikan concern kepada jiwa kita, pada nafsu kita, dan itu harus dibentuk dengan cara tertentu. Yang utama ya melalui amaliyah, melalui hikmah, termasuk dengan manakib online internasional kita lakukan ini adalah proses pembentukan jiwa. Dan pembentukan ini sesungguhnya akan meliputi atau melibatkan begitu banyak hal dalam nafsu kita ya. Karena nafsu atau jiwa kita ini sesuatu yang sangat 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 kompleks, unsur-unsurnya, strukturnya, dan proses yang dialaminya. Artinya dinamika atau proses kita melatih, membentuk, atau menempa jiwa atau nafsu itu bisa memiliki banyak sekali aspek dan memiliki banyak sekali
lapisan ya, di antaranya karakter yang kita miliki, sifat-sifat kita, kemampuan yang kita punya, termasuk kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, kemampuan menempuh banyak persoalan, daya juang yang kita punya, kemudian juga termasuk sensitivitas ya, kepekaan kita terhadap lingkungan di sekitar kita, termasuk kepekaan terhadap diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk itu ya, untuk mawas ya. Ada satu ajaran yang juga sangat penting dalam Toriko ini, murokobah misalkan ya. Itu adalah satu satu mekanisme evaluasi terhadap diri. Artinya kita diminta untuk sadar gitu dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan itu adalah bagian dari proses penempaan pelatihan jiwa. Juga ada satu hal yang mungkin bisa saya sebut resilience. Resilience ini kemampuan jiwa, kemampuan diri kita itu untuk mengatasi atau berada dalam kondisi-kondisi yang sulit ya dan susah. Nah, mungkin saya share sedikit cerita ya, sebagai seseorang yang bekerja di lembaga pendidikan tinggi yang sangat besar di UGM itu, belakangan ini ada banyak sekali kasus atau fenomena yang kita mendapatkan bahwa kondisi mental health, kesehatan mental ya, terutama mahasiswa-mahasiswa saat ini itu sangat rentan ya. Ada banyak sekali kasus-kasus depresi, mahasiswa mendapat tekanan, bingung, galau, bahkan upaya-upaya untuk menempuh bunuh diri itu di kampus kami itu cukup banyak dan ini cukup mengejutkan ya, terutama bagi kami misalkan dosen yang dulu mengalami fase-fase yang sangat sulit dalam kehidupan kampus, kita harus berjuang keras. Nah, ini salah satu tanda yang menunjukkan bahwa jiwa-jiwa mental mahasiswa sekarang ini tidak mengalami proses penempaan, tidak mengalami proses pelatihan. Sehingga dengan mereka ketika mereka mengalami kesulitan sedikit saja atau mengalami kendala sedikit saja dalam banyak hal ya, bukan hanya dalam studi, dalam perkawanan, dalam keluarga, itu kemudian seolah dunia mereka tertutup jalannya, kemudian menjadi suram gitu ya, seolah hidup mereka akan segera berakhir. Nah, ini terjadi sesuatu yang nyata. Ya, saya pribadi juga cukup kaget ya dengan kondisi seperti ini. Saya sempat beberapa kali mengkonsultasikan beberapa mahasiswa yang mengaku ya lebih dari sekali pernah mencoba bunuh diri misalkan. Untuk hal-hal yang bagi kita sebenarnya bagi generasi kami ya, generasi Z ini itu sesuatu yang sepele gitu ya. Eh, tapi itu yang terjadi. Dan bisa jadi juga situasi sosial yang dihadapi sekarang, individu sekarang itu jauh lebih berat justru dengan adanya teknologi, adanya sosial media gitu. Kalau dulu misalkan dalam pertemanan itu yang mencemooh atau membuli teman-teman yang dekat aja, sekarang ini seluruh netizen yang mereka kenal bisa memberikan komentar negatif misalkan, dan itu sangat berpengaruh pada kondisi mental individu bersangkutan. Nah, ini sesuatu yang terjadi. Yang kalau kita kaitkan dengan kondisi mental, artinya ada jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu yang tidak terlatih menghadapi tekanan, tidak terlatih menghadapi kesulitan, tidak dilatih untuk mencari solusi-solusi gitu ya, untuk percaya diri, untuk optimis dalam mengatasi uh, masalah. Jadi sangat penting riadatun nafs ini ya, bukan hanya dalam konteks toriko, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak dilatih seperti itu tadi, artinya membuat jiwa kita, nafsu kita itu jadi rapuh, lembek, ya lemah ketika dia berjumpa dengan keadaan yang menuntutnya itu keras, menuntutnya untuk solid, dia tidak mampu sehingga muncul perilaku-perilaku seperti itu. Nah, kata kunci dalam kitab Fadhil Suhur dalam melakukan riadatun nafs ini, menurut pengarang Abah adalah istiqomah. Nah, saya kira kita semua sering mendengar kata istiqomah ini ya, betapa pentingnya istiqomah
di dalam Al-Quran, di dalam kitab Pangarsa Abah Fadl Zuhur, Abah mengutip dua ayat yang menunjukkan betapa pentingnya istiqomah ya, di surat Al-Muslihat, maaf, bukan Al-Muslihat, Al-Fussilat ya, bukan Al-Fussilat ayat 30, dan surat Al-Jin ayat 16 ya. Kalau boleh saya bacakan ini sebentar terjemahannya. Quran surat Al-Fussilat ayat 30, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, beristiqomah dia, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini ada kata kuncinya, istiqomah ya, menyebut Tuhan kami adalah Allah, dan istiqomah meneguhkan pendiriannya di situ. Jadi ada keterhubungan antara istiqomah dengan hilangnya rasa takut dan rasa sedih. Itu di surat Quran surat Fussilat ayat 30. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Jin ayat 16, Allah mengatakan, dan sekiranya mereka istiqomah di atas toriko, ya bahasa ayatnya koriko, niscaya kami akan mencurahkan atau memberi minum mereka kepada dengan air yang melimpah atau dengan air yang menerus-menerus, terus-menerus. Nah, saya ingat di beberapa pengalaman sohbah dan di salah satu hikmah, Abah pernah menerjemahkan guyuran air ya, termasuk salah satunya air hujan itu tidak secara fisik berupa air gitu ya, tapi dia berupa hikmah, berupa cahaya, berupa ilmu ya, berupa kebijaksanaan yang terus-menerus. Tentu saja ini juga bisa kita terjemahkan, bisa juga diartikan air ini sebagai rezeki, sebagai rojak, sebagai nikmat ya. Karena ada keterkaitan antara kehidupan dan kematian di bumi ini dalam beberapa ayat di Quran dengan sirkulasi air misalkan. Jadi ketika ada surat Al-Fusilat tadi itu, maaf surat Al-Jin tadi itu berbicara tentang Allah mencurahkan air yang terus-menerus kepada mereka yang istiqomah, itu air yang berbagai macam ya, bukan hanya air secara fisik, tapi adalah rezeki, rojak, nikmat, dan yang paling penting hikmah dan cahaya yang sifat terus-menerus. Nah, kembali kepada latihan nafsu, riadatun nafsu, beberapa hal yang terjadi dalam, maksud saya, pelaku dilakukan secara istiqomah ini artinya tidak berhenti ya. Latihan ini dilakukan terus-menerus secara rutin. Kalau dalam bahasa Kiai Subhan itu berulang-ulang ya, apa namanya, diulang-ulangin terus ya, ajak atau konsisten. Dan pada praktiknya ini kita lakukan ya dalam menjalankan amaliyah, dan riadatul nafs ini bukan hanya melibatkan secara ruhani nafsu saja. Pada kenyataannya juga tubuh kita ikut terlibat ya, dan pikiran juga terlibat. Misalkan kalau amaliyah malam itu kita dilatih untuk bangun malam, kemudian mandi taubat, itu ada pengalaman ketubuhan ya, rasa kantuk, melawan rasa kantuk yang berat, melawan rasa lapar gitu ya, rasa malas yang kuat, apalagi ketika seharian kita bekerja dan lelah gitu. Ini pengalaman saya pribadi ya, ketika sudah lelah gitu, rasanya tidur itu nikmat sekali gitu ya, dan ketika tiba harus bangun itu rasanya berat begitu, dan kita eh, ingin menambah-nambah jam tidur ya, enggak apa-apa deh, tidur 15 menit lagi, setengah jam lagi, atau bahkan cuma 5 menit lagi gitu ya, menunda-nunda. Nah, ini bagian dari jatun nafs itu ya, jadi berjihad ya, di bulan Muharram juga disebutkan berjihad, berusaha keras menempuh upaya-upaya untuk melatih jiwa kita agar tidak malas, agar tidak lembek, tidak loyo,
Dan ini kalau tidak dilakukan terus-menerus, ya, dia menjadi rutinitas, ya. Ketika dia menjadi rutin, maka tubuh kita itu akan memiliki polanya sendiri. Dengan otomatis nanti jam 12 sampai jam 1, jam 2 dia akan terbangun. Kalau kita tidur, dia akan bangun lagi terus-menerus. Sampai memaksa ruh kita untuk melakukan keputusan, ya. Harus ambil anduk, siap-siap masuk kamar mandi, berdoa langsung mandi, biur. Ketika giliran pertama, ya udah diteruskan. Dan kemudian apa namanya, tahap berikutnya melakukan amalia, termasuk amalia-amalia berikutnya. Nah, pada praktiknya ini juga pikiran kita juga terlibat di dalam riadoh ini. Rasa malas, rasa kantuk itu juga hanya bisa dilawan dengan tekad, dengan pikiran gitu ya, seperti itu. Ketika kita sholat, ketika kita berzikir, nah pikiran kita melatih pikiran kita untuk fokus kepada hati, ya. Di manakib pusat kemarin Abah mengajarkan kita tentang dua kiblat. Ini sebenarnya satu pengajaran yang sudah lama juga, ya. Dua kiblat tubuh menghadap ke kiblat, kiblat raga, dan ada kiblat hati ke dalam kolbu kita. Jadi pikiran ke situ. Kita dilatih untuk fokus ke sana, dan dengan begitu juga ketika kita fokus ke hati, kita dilatih untuk merasakan, ya, merasakan denyutan, desakan berzikir ketika kolbu kita berzikir. Nah, itu kalau nggak dilakukan secara rutin, perilaku itu juga akan sering ghaflah, sering lupa kita. Tapi kalau kita rutin, begitu lihat sajadah, begitu nyampe sudah pikiran sudah langsung ke kolbu. Jadi takbiratul ihram itu tinggal ngikutin saja. Nah, ini kalau kita lakukan terus-menerus, ya. Kita putus aja beberapa hari, nanti memulainya lebih berat gitu, ya. Makanya sangat penting istiqomah itu, karena begitu kita putus satu dua kali, memulainya lagi itu sulit, ya. Ini sama dengan kalau kita pengalaman saya dulu mengerjakan disertasi menulis, ya. Menulis itu harus dilakukan setiap hari, atau mengerjakan tugas-tugas, membuat buku. Sebab kalau kita putus sehari, memulainya lagi, pikirannya kemana, udah sangat berat. Nah, begitu kan juga dengan amaliyah ini. Kita belajar sholat isra tepat waktu, sholat duha tepat waktu, zuhur, sholat di awal waktu, itu juga harus rutin. Karena begitu kita lengah sekali, putus sekali, itu nanti memulainya lagi akan berat. Ya. Alhamdulillah kalau kita sudah melatih fase, ya, istiqomah. Istiqomah itu, nah ini pernah ada ikhwan yang dulu pernah mengeluhkan, ya, problem-problem dia dengan amaliyah. Kenapa? Nah, saya minta ya dikencengin zikirnya sama amaliyahnya. Kemudian beliaunya bilang, saya udah eh, sudah istiqomah Pak Yai. Istiqomahnya berapa lama? Ini udah 2 minggu jalan sholat itu. Kalau kalau 2 minggu belum istiqomah gitu, ya. Paling nggak 1 tahun itu Anda melakukan rutin tanpa putus, itu baru istiqomah. 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu sudah terbentuk sistemnya. Kalau sudah segitu, tubuhnya, rasanya, pikirannya akan terbentuk. Itu semua nanti tinggal mengikuti jalannya. Nah, itu di situ kemudian turuk atau toriko, jalan itu terbuka lebar gitu, ya. Kita tinggal dituntun aja, udah melangkah ngikutin aja. Kalau sudah terbentuk rasa dan pikirannya. Tapi kalau baru 2 minggu, 3 minggu, ya masih berat, karena itu masih proses proses pembentukan, ya. Di mana-mana juga proses awal-awal itu paling berat. Saya pribadi juga ini sudah berapa tahun nih ngikut Sahabat sejak sebelum COVID. Sudah hampir 4 tahun. Yang namanya bangun malam, malahan rasa ngantuk, rasa lapar, itu ya tetap masih berat gitu, ya. Cuman karena tubuh ini dilatih, rasa dilatih, ada rasa penyesalan kalau telat kan gitu, itu yang nggak bisa diobatin gitu, ya. Apa namanya, keteledoran itu hanya dengan berikutnya, hari berikutnya kita kita kembali kepada jalur. Nah, anunya seperti itu mekanismenya. Nanti rasa sistem dalam sensor dalam tubuh kita, rasa apa, eman, rasa rugi, rasa menyesal, ketika kita ketinggalan, ketika molor, itu akan tercipta gitu, ya. Jadi kita menyesal, kita merasa rugi, merasa bersalah, dan apa ya, sayang gitu, ya, ada bila ada sesuatu yang ketinggalan itu akan muncul, dan itu hanya bisa kita bayar kalau hari berikutnya kita kembali kepada track. Kalau terjadi lagi, nah itu penyesalannya makin besar. Kalau terulang terus-menerus, sistemnya rusak nanti, ya, lama-lama terganjur. Nah, itu lebih berat, ya, jalurnya. Jadi istiqomah ini sangat penting.
eh, juga di dalam kitab Fathul Lisur, Nabi mengutip perkataan Sayyidina Ali, jadilah kamu pencari istiqomah, bukan pencari karomah. Kita juga sering mendengar Abah Aus mengatakan, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Dan ini menjadi penting di awal-awal memang untuk mengeraskan niat ya, kemudian berjuang, melatih nafsu kita, rasa malas, rasa ingin ini, ingin itu, kemudian itu juga sangat penting agar kita bisa fokus kepada latihan jiwa ini. Nah, bagian penting dalam latihan jiwa, latihan Riyadatul Nas ini adalah menjaga lisan gitu ya. Sebenarnya kita dilatih untuk menjaga lisan itu dalam artian ya lebih baiknya lidah ini terlatih untuk berzikir ya, kemudian mengurangi perkataan-perkataan sia-sia, menggibah, apalagi sampai melakukan ucapan kata-kata pengumpat dan yang lain-lain itu menjadi semacam racun nanti dalam lidah, bibir kita, tenggorokan kita, dan tubuh kita yang merusak sistem spiritual yang sudah dibangun dalam thariqah ini. Jadi sangat penting menjaga lidah, artinya bukan hanya melatih lidah kita untuk terbiasa menikmati dan ketagihan berzikir, mengucap la ilaha illallah, tapi juga menjadi sistem pengerem ya bagi perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, kalau sekarang lisan itu juga berarti jari ya, kita mengetik lewat WA, lewat Twitter, yang lain-lain itu ya. Sekarang lidah kita, jari kita menjadi lidah. Ini juga harus dilatih. Artinya kalau diam aja tapi kemudian secara ini terlalu aktif dan nyerang sana, nyerang sini, bikin fitnah sana situ sama aja itu. Kemudian bukan latihan jiwa, bukan latihan nafsu ya, dari jarinya juga. Kemudian bagian kedua latihan jiwa ini dalam kitab Pengasabah juga mengetahui waktu, sadar dan disiplin. Ini sangat penting ya. Jadi sehingga saya beberapa kali saya menyampaikan tentang kesadaran waktu ini sangat sangat penting, sangat vital dalam thariqah kita ini ya. Sepanjang waktu kita diminta untuk aware di mana kita ya, sejak bangun malam, sejak melakukan amalia-amalia, setelah malam kita menunggu subuh, setelah subuh menunggu isya, seterusnya ya, mencari rezeki sampai menunggu waktu zuhur, begitu terusnya. Abah mengajarkan kita untuk sholat awal waktu, artinya kita untuk selalu siap untuk melakukan sholat dan menunggu waktu-waktu sholat fardu. Itu kesadaran akan waktu ini sangat sangat penting, dan ini kalau kita latih kepada jiwa kita, maka jiwa kita juga akan punya sensor, mengatur perilaku kita, mengatur mana yang penting dan menentukan mana yang harus didulukan betapapun kondisinya. Dan itu yang kemudian misalkan kalau saya pribadi ya, kegiatan seperti mengajar, melakukan workshop, seminar, memberikan kasus ini dan itu kalau tidak dilatih saat awal waktu tidak bisa ya, kita berani meninggalkan kelas, meninggalkan rapat, meninggalkan workshop di hadapan banyak orang, ketika jadi pembicara, ketika jadi penguji, ketika dari dosen. Ini yang melatih ya pengarsa Abah, harus pokoknya apapun yang terjadi tidak ada urusan yang jauh lebih penting daripada ketemu berzikir dulu, sholat dulu. Apapun itu namanya ujian disertasi sekalipun ya, namanya ujian tesis, skripsi, begitu masuk waktunya udah ditinggal semua, terserah Anda mau lanjut atau tidak, saya lepaskan gitu ini saya harus bersiap untuk sholat. Nah itu diajarkan, ini istiqomah ya, artinya kesadaran akan waktu itu sangat penting. Eh, Kesadaran akan kondisi kita, sehingga ini yang menjadi latihan jiwa ini. Dan latihan ini saya kira seperti bagaimana dalam ajaran Toriko kita akan kita lakukan terus menerus, bagian dari penyucian jiwa untuk akhirnya disampaikan di dalam huruf shin ya, di bulan Safar ini. Maaf, huruf berikutnya huruf fa ya, fana ya, fana atun nafs, lenyapnya jiwa, fananya jiwa, sehingga agar jiwa kita terlatih untuk fana ya, kosong, hampa. Dan ketika hampa itu kemudian baru tercipta fondasi kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Tidak ada kemerdekaan tanpa kefanaan jiwa, tidak ada kefanaan jiwa tanpa zikir, dan tidak ada zikir tanpa
talqin. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustaz Nur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.